Bismillahirrahmanirrahim. Wa atimmul hajja wal umrata lillah. Wa qala nabiyyu sallallahu alaihi wa alihi wa sallama khudhu anni manasikakum. Ibu-ibu, bapak-bapak, calon tamu Allah yang berbahagia, puji dan syukur marilah kita bersama-sama kita haturkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan seru sekalian alam, yang telah memberikan berbagai macam kenikmatannya, terutama nikmat sehat walafiat, sehingga pada siang hari ini kita bisa bersama-sama mengikuti bimbingan manasik umroh untuk pertemuan yang kedua. Sholawat dan salam mudah-mudahan senantiasa Allah limpahkan kepada baginda kita yang tercinta Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarganya, para sahabatnya, para tabi'innya, dan juga termasuk kepada kita selaku umatnya. Mengawali pertemuan kita, mari kita bersama-sama membacakan talbiyah. Labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika laka labbaik, innal hamda wan ni'mata laka wal mulk la syarika lak. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad kama shallaita ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad kama barakta ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim fil alamina innaka hamidum majid. Allahumma inna nas'aluka ridhoka wal jannata wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar wa adkhilnal jannata ma'al abrar ya azizu ya ghaffaru ya rabbal alamin. Mudah-mudahan sudah hafal ya Bu. Hafal Chan? Insyaallah. Rabbana atina ma'apal. Ibu, baiklah, sebelum kita bersama-sama praktek pelaksanaan ibadah umroh dari mulai berihram sampai tahallul, kita sedikit akan mengenal dulu bagian penting dari Baitullah, karena di Baitullah inilah kita akan melakukan kegiatan umroh. Hanya berihram yang kita lakukan di luar kota haram. Kemudian rukun kedua, ketiga, keempat, ya, dan kelima semuanya ada di dalam Masjidil Haram. Sekarang sebelum kita melaksanakan umroh, kita harus mengenal terlebih dahulu bagian-bagian penting dari Baitullah dan apa saja yang perlu kita perhatikan agar ibadah umroh kita
benar sesuai dengan syariat Islam. Sekarang kita akan melaksanakan ibadah umroh. Insya Allah nanti kita akan mikot, ya, mikot artinya tempat berniat dan waktu berniat. Nanti tergantung travel, artinya kita ke Madinah dulu apa langsung ke kota Mekah. Nanti mikotnya sudah ditentukan. Hanya saja sebelum kita melaksanakan umroh, kita paling tidak mengenal Masjidil Haram. Masjidil Haram semakin hari semakin luas. Yakin jamaah yang dulu pernah haji atau umroh, apalagi 10 tahun yang lalu mungkin, jelas pelebaran peluasan Masjidil Haram akan terus berlangsung. Karena apa? Semakin banyaknya jamaah. Sekarang ketika kita sudah di tanah haram atau tanah yang mulia, nanti tanah haram itu ada batas-batasnya, sehingga kan orang kafir itu dilarang masuk tanah haram. Jadi nanti ada patok batas tertentu. Nah, masuk Masjidil Haram salah satunya, atau masuk tanah haram salah satunya, kita disunnahkan untuk mandi masuk kota Mekah. Hanya di kota Mekah lah ketika kita masuk ke sana sunnah mandi. Ya, nawaitul gusla liduhuli Makkata. Saya niat mandi sunnah karena memasuki kota Mekah. Nanti mandi itu di lembah Ditua, arah Jarwal ke Madinah kalau bisa. Kalau kita tidak melewati itu, kita boleh mandi di mana saja, membersihkan badan kita, karena kita akan melakukan satu kegiatan yang sakral, yaitu ibadah umroh. Nah, kemudian Ibu, salah satu kegiatan ya yang paling penting adalah tawaf di Masjidil Haram. Di tengah-tengah Masjidil Haram kita akan tawaf mengitari Ka'bah sebanyak 7 putaran. Yang ada di hadapan kita ini adalah miniatur lah, ya, bentuk Ka'bah persegi 4. Ya, ini kecil. Kalau Ka'bah yang sebenarnya besar, ukurannya kurang lebih 15 meter persegi. Punya 4 sudut sama. Nah, disinilah kita akan tawaf. Hanya saja nanti harus kita kenal dulu, Baitullah atau Ka'bah ini sebenarnya sudah ada semenjak Nabi Adam alaihissalam. Di Baitul Ma'mur ada Ka'bah, istilahnya bentuknya sama persis seperti Ka'bah yang ada di Masjidil Haram, cuman di langit itu khusus untuk tawafnya para malaikat. Nah, Ka'bah bentuknya persegi 4. Ada kiswah dibungkus dengan kain kiswah. Kiswah itu adalah kain sutra yang warna hitam, ada tulisan Al-Quran, kaligrafi yang bersulamkan emas. Itu emas. Jadi sulaman ayat Quran yang warna kuning itu emas, dan itu kain sutra, disebutnya kiswah, kain penutup Ka'bah. Kiswah ini, Bu, setiap tahun diganti. Ya. Padahal membuat kiswah satu kali saja memakan waktu dan memakan biaya yang tidak sedikit. Kalau dirupiahkan miliaran rupiah. Tapi karena kekayaan negara Arab, akhirnya satu kali setahun diganti. Ya, maka suka ayah anu nyebutkan rebutan kain kiswah, cina jeng jimatnya.
sok aya nu dipotongan ngajualan kain kiswah. Jadi diganti. Kapan kiswah diganti? Saat apa? Jamaah haji sedang wukuf di Arafah. Tanggal 9, sepi kan, diganti. Kemudian Ka'bah dicuci 1 tahun itu 2 kali. 1 tahun 2 kali. Nah, ini kiswah, Ibu. Bagian penting pertama itu kiswah, kain penutup Ka'bah. Nah, kemudian apa namanya, Ka'bah ini ada 4 sudut atau disebut rukun. Yang pertama, yang paling pokok, yang ada Hajar Aswadnya, namanya rukun Hajar Aswad. Disebutnya rukun Hajar Aswad. Setelah rukun Hajar Aswad, sebelah sana, sebelah utara kita dari sini, itu rukun Iraqi. Hajar Aswad, rukun Iraqi. Kenapa disebut rukun Iraqi? Lurus dengan negara Irak dan wilayah sekitarnya. Kemudian ada apa? Lingkaran disebut Hijr Ismail. Sudut itu disebut rukun Syami. Rukun Syami karena lurus dengan negara Syam. Kemudian kita jalan lagi, tiang yang keempat disebut rukun Yamani. Jadi pertama rukun Hajar Aswad, kedua rukun Iraqi, ketiga rukun Syami, keempat rukun Yamani. Nah, teu apal ge teu naon, lain rukunna umroh. Ya. Nah kemudian Ibu, nanti di Ka'bah itu ada syaddarwan. Syaddarwan itu adalah pondasi Ka'bah. Jadi rada kieu ya pondasina teh miring gitu ya. Itu syaddarwan namanya pondasi Ka'bah. Nanti Ibu, Bapak ketika tawaf tidak boleh nempel badan kita, pakaian kita di Ka'bah. Baik nempel di syaddarwan, nempel di Hijr Ismail, berarti putaran itu batal. Jadi ketika kita tawaf, jauhi Ka'bah, jangan sampai badan kita, pakaian kita nempel. Nah, Hajar Aswad adalah rukun pokok karena tawaf dimulai dari Hajar Aswad, berakhir di Hajar, dihitung 1 putaran. Tidak boleh kurang 1 langkah pun, tidak boleh kurang 1 telapak kaki pun. Jadi kalau 7 putaran ya harus lengkap ya, awas harus tawaf jauh dari Ka'bah berarti putarannya semakin lama. Apalagi kalau kita tawaf di lantai atas ya. Biasanya kalau yang santai di lantai atas, cuman mungkin 1 putaran enggak, memerlukan waktu lama, apalagi 7 putaran. Terserah kalau mau tawaf sunnah kemana ya itu. Nah, Hajar Aswad ini batu mulia, batu mulia, disebutnya juga batu surga. Hajar artinya batu, aswad artinya hitam. Jadi batu hitam. Hajar Aswad itu konon ketika pertama kali turun dari surga, Bu, benda surga yang sudah ada di dunia itu salah satunya Hajar Aswad. Kemudian makom Ibrahim. Kemudian katanya, kemudian kalau kayunya kayu gaharu yang wangi, itu memang katanya tanaman-tanaman dari surga ya. Nah nanti Ibu, Hajar Aswad ini sekarang itu jadi hitam karena apa? Karena sering diusap oleh orang-orang yang banyak dosanya, akhirnya lama-lama menghitam sampai sekarang. Dan sekarang itu Hajar Aswad itu
sudah terpecah menjadi 8 keping kecil-kecil, 8 keping. Insya Allah lah ibu paling tidak melihat jelas, dipoto ya, dipoto. Kalau langsung mah ada repot, kalau lihat langsung mah ya bu repot, dipoto ada ya. Jadi 8 keping kecil. Nah, Hajar Aswad ini bu, konon batu yang insya Allah akan bisa memberi syafaat, pertolongan. Nanti di hari kiamat Hajar Aswad ini akan bicara, ya Allah, saya percuma disimpan dan diletakkan di sudut Ka'bah kalau memang orang yang pernah menciumku harus masuk neraka. Jadi dibela. Kalau orang yang mencium Hajar Aswad, insya Allah nanti Hajar Aswad akan jadi saksi ya, akan jadi. Hati-hati bu, kita jangan punya anggapan benda-benda itu tidak bisa menjadi saksi. Ibu ketika sholat di masjid, bapak ketika sholat misalnya di satu tempat, maka bumi itu akan jadi saksi ya, bumi itu akan menjadi saksi terhadap perbuatan-perbuatan kita. Makanya kan di dalam surat Yasin nanti hari kiamat itu lisan kita kan nggak bisa ngomong, sebab kalau lisan kita bisa ngomong kan ditanya A jawabnya B, kan begitu. Tapi nanti yang akan menjawab adalah anggota tubuh kita. Bagaimana kamu dikasih tangan? Untuk apa saja? Mungkin saja kita kan jawabnya, oh saya itu membantu orang lain, sering bersedekah, padahal kenyataannya tidak. Maka yang jawab langsung tangannya, yang jawab langsung kakinya. Itu ya, Masya Allah. Nah, itu Hajar Aswad. Nah, bagaimana Pak Haji, misalnya saya kan tidak sempat mencium langsung ya, karena sulit. Tapi kalau yang muda-muda kali-kali cobalah ya. Berkali-kali ternyata gagal, ya sudah, berarti sudah tidak ada izin dari Allah. Yang penting kita entong paribasana, kata orang Sunda naon kata eleh memeh dipacok, artinya usaha heula, berhasil atau tidaknya kita pasrahkan kepada Allah. Jadi ketika kita melihat orang berjubel di Hajar Aswad, kadang-kadang kan hati kita sengis ngeri nyante, duh sieun paeh, sieun naon, sieun kagulung. Padahal maut makan keur sarege maut gitu ya. Itu ya. Jadi itu Hajar Aswad. Dan memang ibu, kalau memang kita enggak bisa mencium langsung, kita bisa istilam. Istilam itu artinya mengusap tangan kita, kemudian tangan kita diciumkan ke bibir kita. Istilahnya kisbai, cium jarak jauh. Insya Allah sama itu pun ya, itu pun sama. Dan sebaiknya kalau kita sempat mah sebelum tawaf kita cium dulu, kemudian kita luruskan badan kita ya, kan mual bisa kan, kata saya juga, kecuali jadi tamunya raja. Kalau jadi tamu raja pasti bisa, yang lain disingkirkan heula, masuk bisa. Kita mah kan lain tamu raja, sanajan di Indonesia konglomerat ya, ya sanajan di Indonesia RT mual bisa ya, karena bukan tamu raja. Ya sudah, kita istilam saja, jarak jauh. Yang penting kita iman kepada Allah, percaya kepada Allah, penuh keikhlasan. Karena ada sahabat Nabi pernah begini bu, sahabat Nabi pernah mencium Hajar Aswad. Sebelum mencium begini, beliau berkata, wahai Hajar Aswad, kamu ini hanya sebongkah batu yang tidak bisa memberi manfaat, tidak bisa memberi madorot, tidak membahayakan, ya kan?
tidak bisa menarik manfaat. Tapi karena saya melihat Rasulullah menciummu, ya saya pun cium kamu, katanya begitu. Karena saya melihat Rasulullah mencium Hajar Aswad, saya pun mencium kamu. Berarti itba, ikut perbuatan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Dia punya. Jadi semua benda tidak ada yang bisa memberi manfaat. Sekarang kan sering kita dengar segala sesuatu disebut musyrik, ya Bu, ya nggak? Ziarah kubur musyrik. Ibu sakit kepala, kemudian ibu minum Paramek. Ketika ibu berkata, saya sembuh penyakit sakit kepalanya gara-gara Paramek, sudah, jangan pegang jimat. Meyakini bahwa Paramek yang menyembuhkan itu sudah musyrik, ya kan? Sudah musyrik. Itu hanya cuman kan kadang-kadang sudah biasa kunaon cagerna ku Paramek, eta mah bahasa lisan doang geus umum, tapi keyakinan mah kan orang tetap bahwa yang menyembuhkan itu adalah Allah, ya Bu ya. Itu jadi tauhid ngaranna. Nah, jadi itu Hajar Aswad. Hajar Aswad ini bercahaya. Konon Ibu, Hajar Aswad kalau cahayanya tidak diredupkan oleh Allah, maka batu Hajar Aswad satu saja bisa menerangi dunia, melebihi sinar matahari. Jadi lamun dunia gelap, kemudian Hajar Aswad Allah munculkan cahayanya, Allah tampakkan cahayanya, maka dunia akan terang dengan sinar yang terpancar dari Hajar Aswad, cuman diredupkan oleh Allah. Sama seperti makom Ibrahim. Nah itu. Nah kemudian Bapak, itu Hajar Aswad sedikit. Hajar Aswad pernah dicuri dulu, membawa Hajar Aswad, dan ditebus setelah sekian tahun dengan tebusan yang mahal. Itulah kalau saya ceritakan lama, sekilas saja sebagai wawasan kita, supaya ketika kita tawaf itu ada greget lah. Oh ternyata kita tawaf di Baitullah itu bukan sekedar mengitari Ka'bah, tapi kita tahu sejarahnya, nilai-nilainya, sehingga apa? Sehingga tawaf kita itu greget. Masya Allah, begitu mulianya Ka'bah karena dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu ya Bu. Nah Ka'bah, Hajar Aswad ada di sudut Ka'bah, kemudian jarak kira-kira 1,2 meter, 1,20 cm ada pintu Ka'bah. Pintu Ka'bah, tempat akses masuk ke dalam Ka'bah. Pintu Ka'bah itu warnanya sama keemasan, karena memang katanya apa? Dibuat dari emas. 40 kg katanya. Ya, Ibu jangan coba-coba diditungke mawa pahat, ngetrok we saeutik mah gitu ya. Ada pintu Ka'bah dari emas. Ya, itu pintu Ka'bah, akses masuk ke dalam Ka'bah ya orang-orang tertentu yang bisa masuk. Tadi kalau tamu raja bisa masuk, kalau Ibu jadi presiden di Indonesia pasti bisa kalau mau, ya kan? Ya, itu kita mah nggak mungkin, itu ya nggak mungkin. Antara Hajar Aswad dan pintu Ka'bah itu namanya multajam. Disitulah tempat istimewa untuk berdoa. Disitulah tempat nomor 1 mustajab berdoa. Kita ke sana sama sulitnya dengan kita menuju Hajar Aswad, karena kan beriringan, berdampingan. Gitu ya Bu, berdampingan. Nanti caranya berdoa di multajam itu, dada kita yang ada hatinya ditempelkan ke Ka'bah, pipi kita ditempelkan takieu, kemudian tangan kanan kita memegang pintu Ka'bah, ya, kemudian tangan kiri kita memegang sudut Hajar
Aswad. Itu cara berdoa di multajam. Cuman ya tadi sulit gitu ya. Nah kemudian Ibu, setelah itu nanti kita mengenal sebelah sana ada Hijir Ismail, lingkaran, kemudian bangunannya setengah badan, itu bagian dari Ka'bah. Awas, ketika Ibu tawaf tidak boleh tangannya memegang Hijir Ismail, tidak boleh pakaiannya menyentuh Hijir Ismail, karena masuk bagian dari Ka'bah. Siti Aisyah radhiyallahu anha. Siapa Siti Aisyah itu, Bu? Hah? Istri Nasaha? Istri Rasul siapa aja? Ada yang hafal enggak? Aisyah, terus Aisyah, Khadijah, hafal dua-dua nanya. Hafal, mendinglah dua ge lumayan. Putrana Rasulullah ayah sabara putrana Rasulullah. Hah? Tuh. Justru kekurangan orang sekarang itu wajarlah Ibu Mangges sudah tua ya kan. Sekarang anak-anak kita diajari enggak? Anak-anak kita kan sekarang lebih senang apa? Nonton film Korea, ya, nonton drama, menghafalkan. Tapi begitu ditanya siapa nama-nama putra putri Rasul, pasti eta jarang apal. Ya, saya kan dulu sering ngajar, ditanya gitu, sama diam. Ya, kadang-kadang ditanya nama bulan Islam saja nggak hafal. Coba bulan Masehi hafal semuanya. Januari, Februari, Maret, April, Mei, Juni sampai Desember semuanya hafal. Tapi begitu ditanya, coba siapa yang hafal bulan Islam? Oh, pasti Pak. Ya, mual apa ya? Enggak, bulan-bulan Islam anu hafal teu? Kayak dibere akuat. Nu hafal teh Ramadan we. Ya, anu sakedeung deui Ramadan. Makanya Bu, didik anak-anak kita, suruh belajar agama. Kalau bisa dipasan trenkeun, masantren. Ya, supaya anak kita pinter agamanya, diamalkan ilmunya. Kan insya Allah kan kita pengen syafaatnya anak, ya kan? Sebab katanya anak itu nanti bisa memberi syafaat. Ada anak mau masuk surga, ya, disuruh oleh Allah, wahai anak-anak silakan Anda masuk surga. Dikasih jatah silakan masuk surga dari pintu mana saja. Tapi eta anak kekeh tidak mau, didorong-dorong suruh masuk surga tidak mau. Apa jawabnya? Saya tidak ingin masuk surga kalau tidak bersama ayah dan ibunya. Alimen hayang kabawa indung jeung bapana. Cek malaikat dijawab, wahai anak, bapamu ibumu kelakuannya tidak seperti kamu, amalnya tidak seperti kamu, kamu saja masuk tetap malaikat saya bagaimanapun enggak mau masuk sebelum membawa ayah dan ibu. Akhirnya apa? Bijaksananya Allah, syafaat anak di sana. Akhirnya Ridwan, ambil orang tuanya yang sedang disiksa di neraka, ambil, ya, ambil, bawa masuk ke surga. Itu anak bisa memberi syafaat. Makanya anak kita itu apa? Invest kita, tabungan kita. Sebaliknya, ibu rajin sholat, ibu rajin puasa, ibu rajin ibadah, tapi membiarkan anaknya mau sholat mau enggak sabodo, mau belajar mau tidak sabodo, mau bisa ngaji mau tidak
tapi ibu bapaknya rajin ke masjidnya, tahajudnya, duhanya rajin, tapi tidak mendidik akhirnya ibu masuk surga. Silakan masuk surga, dicegat ku anakna, ya Allah, saya tidak ridho kedua orang tuaku masuk surga, sedangkan aku harus di neraka. Begitu anaknya menggugat, ya, menggugat. Kenapa kamu? Karena saya bodoh agama, karena saya tidak mau ibadah, karena saya tidak mau ngaji, karena orang tua saya membiarkan saya. Akhirnya apa? Orang tua yang tadinya mau masuk surga ditarik oleh anaknya, akhirnya masuk bersama-sama ke neraka. Oh, piraku Pak Haji tega anak. Mungkin ada pertanyaan begitu ya, masa tega anak membawa orang tuanya kena? Bukan begitu, Bu. Di Al-Quran sudah dijelaskan, inna min auladikum wa azwajikum aduwwal lakum, bahwa suamimu, istrimu, anak-anakmu suatu hari akan jadi musuh-musuh kamu, saling menggugat. Na'udzubillahi min dzalik. Itu ya, Bu ya. Itu. Nah, nanti Ibu ya, jadi Hijri Ismail itu bagian dari Ka'bah. Pernah Siti Aisyah istri Rasulullah pengen masuk ke dalam Ka'bah. Kata Rasulullah, Aisyah, kalau kamu pengen masuk ke dalam Ka'bah, sudah masuk saja ke Hijri Ismail. Berarti ketika kita masuk Hijri Ismail sama dengan masuk ke dalam Ka'bah. Makanya Hijri Ismail itu sudah bagian daripada ketika kita tawaf harus jauhi bangunan itu. Ya, Bu ya. Kalau kita mau ke Hijri Ismail ya sudah selesai tawaf. Kan di sana kita sunnah, sholat sunat ya, Bu. Sholat sunnah di dalam Hijri berdoa di bawah talang emas ya, Bu, namanya Mijabur Rahmah. Di sana nanti ada malaikat yang mencatat khusus di pintu siapa yang masuk Hijri Ismail. Jadi ayat catatanana malaikat anu ngabsen lah, gitu ya. Di Hijri Ismail kita sholat sunat 2 rakaat apa saja, jangan terlalu lama ya. Kalau terlalu lama kita berdesak-desakan, sudah cukup 2 rakaat biar memberi kesempatan orang lain. Kan saya sering katakan, bisa saja karena kita memberi kesempatan orang lain menjadi sebab umroh kita mabrur ya, Bu ya. Tidak sembarangan. Bisa saja mungkin tawaf kita kurang sempurna, sa'i kita kurang sempurna, ihram kita kurang sempurna, gara-gara ngasih rokok sebatang sama temannya, gara-gara ngasih roti ya ke temannya anu keur lapar, bisa saja karena ada ridho Allah, bisa saja roti yang sepotong itu bisa jadi sebab umroh kita mabrur ya, begitu ya, Bu. Itu. Nah, nanti Bu ya, di Hijri Ismail. Jadi itu Hijri Ismail bagian dari Ka'bah. Tidak boleh kita menyentuh Hijri Ismail karena bagian dari Ka'bah. Itu yang pertama. Yang kedua, kemudian yang ketiga, bagian yang penting lagi, ini rukun Yamani. Rukun Yamani jalan nanti Hajar Aswad. Makanya katanya doa tawaf apa saja yang bisa kita hafal. Bahkan tidak harus spesifikasinya, tidak harus itu. Di buku manasik kan tawaf putaran 1 doanya ini, putaran kedua doanya ini, berbeda setiap putaran. Kita mah nggak perlu hafal, dalam arti susah menghafal, sudah kita doa saja sesuai misalnya kita setelah sholat suka baca Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din wa afiyatan fil jasad, misalnya hafal doa itu silakan baca ketika tawaf. Doa apa aja?
aing ngadoa bada salat sok lila tak sakedeung lamun make bahasa Arab mah nya soalna apal nage saeutik nya entong loba-loba ngadoa mah besing lieureun malaikat bahasa Sunda we ya Bu, bahasa Sunda. Makanya tawaf berdoa dengan bahasa Sunda silakan, berdoa dengan bahasa Indonesia silakan. Bahkan saya anjurkan, memang afdolnya kata ulama, ada yang mengatakan afdolnya berdoa itu dengan bahasa Arab. Afdol ya, ringkes sebenarnya, tapi kan tidak semua orang bisa, apalagi ngadadak nyusun. Wah, perlu keahlian ya. Sacakan hanya menghafal saja susah, apalagi nyusun dengan bahasa malah enakan pakai bahasa kita sehari-hari. Sok coba kalau kita pengen berdoa pakai bahasa Arab, bahasa Indonesianya begini, ya Allah, tetangga saya mau jual sawah dekat rumah, ya Allah mudah-mudahan kebeli bari saya, ya Allah pengen ganti mobil Fortuner. Sok coba di bahasa Arab kan hese bisa nggak? Bisa nggak? Nggak bisa. Sok coba. Tapi kan kalau dengan bahasa kita kan lebih spesifikasi, lebih menguasai. Ya sudah pakai itu saja. Ya kan? Enak kermati apal keder kan. Harus gitu. Ya Allah, pemajikan terewel banget ya Allah. Mudah-mudahan sing ngurangan rewel nasok di bahasa Arab kan kumaha. Ya. Susah. Sudah pakai bahasa pakai bahasa daerah masing-masing. Ya tentunya dengan nada yang lirih lahnya. Tong tarik teuing, ya Allah loba pisan hutang teh. Unggal bank. Nya unggal bank. Lamun hayang kabayar hutangna nyantong tarik teuing ngadoana nya geus we, ya Allah hutang ya Allah, ya Allah hutang ya Allah, ya Allah hutang ya Allah, kitu we berbisik. Allah ge ngartinya berarti urang teh loba hutang, nantong tarik teuing. Lamun tarik teuing kan akhirna mah kata tetangganya yang ada di samping kita, wah buah-buah mah umroh ge ladang hutang gitu nya Bu, gitu. Jadi berdoa dengan bahasa apa saja. Hanya Ibu dengarkan Pak, hanya yang dicontohkan oleh Rasulullah itu doanya itu hanya dari rukun Yamani sampai Hajar Aswad. Apa doanya? Nah itu yang diajarkan Rasulullah. Jadi Ibu dari mulai berangkat Hajar Aswad doa apa saja. Mau baca Quran silakan, mau zikir silakan, tapi ketika sudah sampai rukun Yamani sambil kita mengusap seperti di Hajar Aswad, tapi karena tanpa dikecup cukup. Bismillahirrahmanirrahim Akbar, dikecup. Bismillahirrahmanirrahim Akbar, tidak seperti di Hajar. Baru doa kita dirubah tadi, Rabbana atina fid dunya wa fil akhirati hasanah wa qina wa adkhilnal jannata ma'al abror ya azizu ya ghafaru ya rabbal. Teu apal. Kalau tidak apal geus Robbana atina we wungkul nya, geus balikan deui dari rukun Yamani ke Hajar Aswad. Bisa saja Ibu maca Robbana atina bisa 10 kali 5 kali. Ayeuna urang praktek 1 kali ge geus nepi ka Hajar Aswad. Bisa nama bisa saja dari rukun Yamani ke Hajar Aswad itu maca Robbana itu bisa 10 kali 5 kali, karena jaraknya sekalipun dekat kan padat lalaunan. Robbana atina fid dunya hasanah, nanti lurus Hajar Aswad gini lagi, bismillahirrahmanirrahim kecukan doa lagi terus we. Aya nu apal surat Waqiah? Ada yang hafal surat Waqiah enggak? Al-Waqiah aya nu hafal? Aya hafal surat naon? Pak Haji hafal? Oh hebat tuh, Pak Haji mah hafal. Al-Ikhlas. Lamun bisa mah Bu kali-kali ketika tawaf sunat maca Waqiah.
Berarti 1 putaran 1 waqiah, 7 putaran 7 waqiah. Setiap putaran maca waqiah insya Allah kayak balik teh rizkina subur. Nah, apalkeun heula ti ayeuna. Nah, apalkeun ti ayeuna. Sabaraha poe deui mangkat? Tanggal 18. Sekarang tanggal berapa? 10 hari lagi lah ya berangkat. Kira-kira apal moal waqiah? Moal insyaallah. Ya Allah waqiah, ya Allah waqiah gitu ya. Sekalo naon ngageroan we surat waqiah teu apal sih. Gitu Bu, tidak hafal. Itu. Tapi Bu sing yakinlah doa apapun yang penting ya yakin. Kan kadang-kadang kita mah ngadoa sok ragu-ragu. Iya enggak sih doa kita diijabah? Padahal itu doa dari kiai, doa diambil dari Al-Quran, doa diambil dari hadis Nabi. Tapi ketika kita berdoa, iya enggak sih ya? Iya enggak sih ya? Ya enggak lah. Dah ragu. Yang penting mah kita yakin. Ud'uni astajib lakum. Berdoalah kamu kepadaku, niscaya aku kabulkan. Yakin. Intinya yakin dulu sudah. Allah ngijabah, Allah yang ngatur kapan waktunya di saat yang tepat. Kita hanya kewajiban berdoa tapi juga berusaha. Itu ya Bu. Nah kemudian Ibu, nanti bagian lagi yang terpenting dari Ka'bah ini ada di sisi sebelah timur Ka'bah. Ada makom Ibrahim ya, makom persegi 8. Ada tuh gambarnya, miniaturnya, itu makom Ibrahim. Awas Ibu, makom Ibrahim itu bukan bagian dari Ka'bah, bukan bagian dari artinya ketika kita tawaf menyentuh pun tidak jadi masalah. Misalnya yang penting Ibu apa? Ketika kita sedang tawaf jangan dulu coba-coba melihat dalamnya. Lamun melihatnya kudu eureun heula, kudu berhenti dulu. Sebab nanti tawaf Ibu, sebab nanti tawaf kalau kita menghadap Ka'bah berarti putaran itu batal, atau membelakangi Ka'bah berarti putaran itu jadi kalau kita mau melihat berhenti dulu, kemudian balikan lagi posisi badan kita, Ka'bah lurus dengan pundak kiri kita. Jadi entong sambil jalan kieu ya, jangan sambil jalan, karena langkah itu kalau menghadap atau membelakangi Ka'bah dalam satu riwayat tidak boleh, tawafnya batal. Tapi bukan putarannya yang batal, langkahnya saja. Kalau 3 kali langkah kita menghadap Ka'bah berarti kita 3 langkah itu yang batal. Kita harus ulangi mundur. Yang sebaiknya memang diulangi dari Hajar Aswad. Itu ya Bu ya. Nah, makom Ibrahim ini Ibu, sama itu makom Ibrahim itu adalah batu surga. Batu yang punya cahaya seperti Hajar Aswad. Dan makom Ibrahim itu di sana ada telapak kaki Nabi Ibrahim alaihi salam. Nabi Ibrahim itu punya musuh. Siapa musuhnya Nabi Ibrahim? Ya, sekali-kali kilas balik sekian puluh tahun yang lalu, siapa musuhnya Nabi Ibrahim? Raja Namrud. Benar, Raja Namrud. Kan Nabi Ibrahim itu kan mukjizatnya apa? Mukjizat Nabi Ibrahim dibakar tidak mempan. Kan dibakar oleh Raja Namrud ya. Dibakar oleh Raja Namrud, akhirnya apa? Ya narukuni bardaw wa salaman ala Ibrahim. Hai api dinginlah, selamatkan Nabi Ibrahim. Akhirnya mukjizat Nabi Ibrahim itu salah satunya ketika dibakar dalam kobaran api oleh Raja Namrud tidak mempan.
Itu ya, tidak mempan, itu mukjizat pemberian Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu mukjizat Nabi Ibrahim alaihi. Jadi ada telapak Nabi Ibrahim. Kemudian Pak Haji, itu telapak Nabi Ibrahim itu ada telapak bekas apa dulu ya, sehingga ada tapak Nabi Ibrahim telapak kakinya. Karena dulu konon Bu ya, sebab dulu Ibu, ketika Nabi Ibrahim alaihissalam selesai membangun Ka'bah ya, selesai membangun Ka'bah, Nabi Ibrahim ini apa Bu? Nabi Ibrahim ini naik berpijak di makom Ibrahim, naik ke atas, kemudian berseru kepada umat Islam, berseru kepada umat untuk apa? Menunaikan haji dan umroh. Ketika kita menjawab yang kemarin saya ceritakan, labbaik Allahumma labbaik, berarti insya Allah dalam hidupnya kita sempat haji atau umrah. Itu ya Bu ya, itu bagian penting dari Baitullah, yaitu jadi bagian penting. Nah kemudian Ibu, setelah kita mengenal sedikit tentang Ka'bah atau Baitullah ini, yang jadi kiblatnya umat Islam. Dulu umat Islam itu berkiblatnya itu sebelum ke apa? Baitullah atau ke Ka'bah itu berkiblatnya di Masjidil Aqsa, Palestina. Jadi sempat. Cuman ketika sholat duhur ya, Rasulullah di rakaat yang kedua mulai ketiga dapat wahyu suruh pindah kiblatnya di Ka'bah. Sampai sekarang alhamdulillah kita berkiblat ke Baitullah. Makanya usolli fardhu subhi rakaataini mustaqbilal kiblah. Ada yang suka menyebut mustaqbilal Ka'bah ya, mustaqbilal, jadi artinya kiblatnya umat Islam dalam melaksanakan ibadah sholat. Nah kemudian ibu-ibu, yo sambil suntik ya, sambil jalan, perhatikan lagi. Nah nanti setelah kita mengenal bagian-bagian penting dari Ka'bah, barulah kita mulai melaksanakan ya, mulai melaksanakan umroh ya. Nah sekarang kita sebelum umroh, rukun pertama apa? Rukun umroh disebutannya apa? Hah? Sebutannya niat dalam haji dan umroh disebut apa? Mikot mah tempat, atau makan apa? Berihram. Jadi berihram itu artinya niat melaksanakan haji atau umroh ya. Niat melaksanakan haji dan umroh disebutnya berihram. Itu pertama rukun pertama berihram. Di mana kita berihram? Di mikot. Ya. Mikotnya di mana? Kalau ditanya mikotnya di mana? Pulang umroh ngariung tatangga dulur-dulur. Kumaha berapa hari umroh? 9 hari. Kemarin mikotnya di mana? Dukanya. Nah, gitu. Kadang-kadang kan banyak ditanya ya kayak gitu. Kan ayo anu penasaran mah. Eta mah umur sababaraha kali ditanya mikotna. Duka hari mikotnya naon sih? Eta sok milu manasikan tara. Kan sok ada ya yang nanya ya, mikotnya di mana? Duka lah pokoknya mah. Urang mah nuturkeun pembimbing we. Pembimbing KWC milu KWC. Ya. Gitu Pak. Kita berihram. Mikot, niatnya kan ditentukan tempatnya, itu namanya mikot makani disebutnya. Mikot makan, bahasa Arab makan itu artinya tempat niat di mana. Oh, makanya nanti kan pembimbing kita mau niat berihram di mana? Di Dzulhulaifah. Kalau kita dari Madinah dulu,
Oh, saya dulu umroh niatnya mikotnya di Dzul Hulaifah, Masjid Bir Ali. Oh, apal, hebat di jamaah Uhud. Begitu ditanya mikotnya di mana, di Bir Ali. Berapa kali umroh Bu Haji, Pak Haji? 3 kali. Mikot kedua di mana? Mikot kedua di mana Bu Haji? Keder diwai. Ya. Oh, mikot kedua saya di Masjid Siti Aisyah atau Masjid Tanaim. Paling dekat. Ya, tempat mikot yang paling dekat dengan Masjidil Haram itu Tanaim. Makanya Tanaim itu selalu rame 24 jam. Selalu itu Masjid Siti Aisyah, karena dulu Rasulullah pernah menyuruh Siti Aisyah mau melaksanakan umroh, mikotnya dari Tanaim atau Tanim. Wah, hafal nih, hebat. Katanya 3 kali umrohnya. Ketiga mikotnya di mana, Bu? Mikotnya di mana yang ketiga? Tanaman bandara, Pak. Nah, kalau dari langsung ke Mekah, di bandara. Ketiga di mana, Bu? Biasanya sambil jalan-jalan dulu ke Jeddah, jalan-jalan ke Kornes, pasar, jalan-jalan ke langsung sudah pulang nak, langsung kita mikot. Di mana? Teu apal. Pak Haji Agus ke teu apal. Anu hajian poho. Di Jirona. Masjid Jirona. Biasanya itu mah sambil jalan-jalan dulu ke pasar Kornes, belanja, nanti pulangnya mikot dari Jirona. Itu jarak yang paling jauh dari Mekah. Biasanya itu 3 kali. Tapi ada yang 2 kali, 3 kali dari Tanaim, nggak apa-apa. Yang penting mah kita umroh. Tuh ya. Nah, karena Bu, saya dulu waktu haji dan waktu umroh ada ibu-ibu yang rajin. Bu, ada yang jadi bawa buku kecil. Buku kecil itu seperti buku saku segede HP ya. Jadi lamun eta teh dulu pernah rajin. Pak Haji, ini masjid apa sih? Dicatat. Saya ziarah di Masjid Gomama di Madinah. Terus, Pak Haji, ini masjid apa sih? Masjid Kisos. Aya nu rajin gitu. Sehingga ketika ditanya, dulu ketika haji jarak ke mana wae? Hafal. Itu yang rajin. Ya. Sehingga ketika pulang dari Mekah itu bisa bercerita. Oh, saya itu jarak ke masjid anu, tempat anu. Hafal. Ya mah balik ka eta jarak ka mana wae? Duka. Mikot di mana wae? Duka jeung duka. Ya. Tuh. Itu ya Bu ya. Jadi nanti mikot. Nah, nanti mikot berarti kita berniat di sana. Berniat. Bagaimana lafaz niat? Sudah hafal? Niat umroh bagaimana? Niat umroh bagaimana, Bu? Hah? Ayo, berapa hari lagi mau berangkat? Apa niat umroh? Coba niat umroh gimana, Pak? Bu? Labbaik Allahumma pohoan. Labbaik Allahumma umrotan. Itu yang paling singkat. Kalau yang agak panjangnya nawaitul umrota wa ahramtu biha lillahi ta'ala. Saya niat ihram umroh karena Allah. Bisa dengan bahasa Indonesia, enggak perlu pakai bahasa Arab. Yang penting di hati kita ketegen, lintaskan di dalam hati kita, saya niat ihram umroh karena Allah. Saya niat ihram umroh karena, lintaskan di dalam hati. Lintaskan di dalam hati.
Tuh ya. Tapi ibu, ketika ibu niat itu posisinya ibu apa? Sudah mengerjakan apa? Sunnah ihram. Kan sebelum berihram ada sunnah ihram yang kita kerjakan agar lebih banyak pahala. Kan sunnah itu sama dengan seolah-olah kalau pahala itu bonusnya. Kita kan kalau belanja pengen banyak bonus. Ibadah pun begitu, harus banyak bonus. Arti bonus itu berarti ketika kita melaksanakan sunnah sama dengan kita punya tambahan pahala alias bonus. Coba apa saja sunnah ihram? Mandi, betul mandinya mandi seperti mandi besar. Artinya enggak cukup badan doang, mandi seperti mandi besar. Untuk siapa? Untuk yang akan berumroh. Ketika kita sudah sedang haid pun sunnah. Anak kecil yang misalnya punya anak yang ikut tetap mandi ihram. Biasanya di hotel. Sebab kalau kita di Madinah, di Bir Ali kan padat, antri. Kalau di hotel bahkan paling kita antrinya dengan teman sekamar, ya. Mandi. Setelah mandi apalagi sunnah ihram? Nah, selain mandi apa? Nyanyi pakai pakaian mapiraku tas mandi teu make pakaian. Apa? Apalagi sunnah ihram setelah mandi? Memakai wewangian boleh sebelum niat, tapi katanya di rambut kepala atau di badan, ya. Pakai minyak apa itu yang suka dibalur-balurkan ke space kolon, ya, space kolon biar keringetnya kayak minyak nyong-nyong, ya, minyak nyong-nyong anu sok dipakai di mayit. Jadi pakai minyak. Tapi kalau di kain ihram, di baju makruh. Jadi hanya di tubuh dan kepala, rambut. Pakai minyak tuh. Berarti itu sunnah-sunnah sebelum niat. Awas, tengetkan, ingatkan. Berarti ketika kita mau niat berihram, niat umroh, sunat yang pertama mandi. Kedua gunting kuku, cukur janggot, rapikan kumis. Pokoknya mah rambut dilap rapihkan. Ya, nggak perlu disebutkan rambut naon wae. Sebab rambut mah kumaha tumbuhna di beda tempat ngaranna ge beda. Ya enggak? Padahal rambut kene, rambut yang ada di kepala, rambut kepala. Tapi rambut itu juga tumbuh di atas bibir, kumis, tumbuh di dagu, jenggot, tumbuh di ketiak. Beda ngaranna deui. Itu rambut no. Beda tempat, beda nama. Ya Bu ya. Tuh, rapihkan kumis, jenggot, ya Bu, yang punya jenggot, rapikan. Itu sunat berarti Ibu. Gunting kuku menang ganjaran, ya kan? Rapikan kumis menang ganjaran. Karena sunnah berarti punya bonus. Awas itu. Kemudian apalagi tadi? Memakai wewangian. Memakai wewangian, ya, tadi di badan dan di kepala. Kemudian apalagi? Memakai pakaian ihram yang baru. Bagi laki-laki dan perempuan memakai pakaian biasa. Yang penting semuanya menutup aurat. Ya, menutup aurat. Sebenarnya perempuan pun sunnah memakai ihram. Jadi pakai baju biasa dilapis dengan ihram. Sunnah sebenarnya. Kan merunan ribet enggak? Satu kain ihram berapa kilo? Kan rata-rata kain ihram itu tebal, ya kan? Lamun satu kain ihram 1 kilo, 2 kilo. Nah, makanya jarang
Ya sudahlah, pakai perempuan mah pakai pakaian yang penting semuanya tertutup kecuali muka. Ibu awas, kalau di sana kalau sedang berihram atau tawaf, kalau sedang umroh jangan pakai masker. Ya jangan pakai masker. Oh cina Pak Haji, saya mah besing kena debu kena. Lah, jangan takut. Karena katanya ada ulama kalau pakai masker kena dam. Sudah kita buka wajah, kemudian telapak tangan, bagian dalam, luar tidak boleh. Itu perempuan mah sudah. Ya, pakai kaos kaki. Ya, hanya itu. Kalau perempuan itu, kalau laki-laki mah 2 kain ihram, 1 buat sarung, 2 buat selendang baju. Nanti kan ada praktek memakai kain ihram. Cara memakai kain ihram sebenarnya bebas. Mau seperti sarung biasa silakan. Cuman kan ada teknis, ada tekniknya supaya nanti ketika terinjak tidak merosot. Kalau pakai kain ihram jangan terlalu ke bawah karena kena susah melangkah. Ya, jadi tengah-tengah betis lah naiknya ya. Ketika jongkok nyangke kan sebelum iya boleh. Sabuk boleh, pakai sabuk boleh. Ya, nanti kan ada praktek sebelum praktek nanti ada kain ihram. Kan kita lagi jelaskan dulu. Ya. Jadi dibawa di tengah-tengah betis. Jadi jangan terlalu bawah, jangan terlalu atas. Nanti ada tekniknya lagi ketika sudah pakai pakaian ihram, ketika jongkok kan tidak terbuka. Besing teka rasa ngenah jongkok nyente. Pakai kain ihramnya salah pamajikana moto kenang-kenangan sok Pak dipoto. Akhirnya naon bapak naka foto adinage kapoto eta bapak adinage milu foto. Sebab kain ihramnya makainya salah. Gitu ya Bu. Jadi nanti ada pakai pakaian ihram. Ya, insya Allah kan ada jatahnya 2. Jatahnya 2. Nanti kain untuk baju, untuk sarung. Pakai pakaian. Nah, setelah tadi sunah-sunah tadi itu dikerjakan sebelum niat. Ya. Setelah beres tadi sunah-sunah berarti kita sudah punya berapa poin tuh pahala. Salat itu sebelum niat. Salat sunat ihram. Usolli sunatal ihrami ini saya niat sholat sunat ihram 2 rakaat. Sholat semuanya. Sholat sunat ihram. Awas sebelum niat. Sebelum niat. Nah, sebelum niat. Nah, napar. Ya. Sebelum niat. Usolli sunatal ihrami ini lillahi ta'ala. Kalau di bahasa Indonesia kan saya niat sholat sunat ihram 2 rakaat. Cukup singkat kuliah kulhu. Lagi mah kita mah hafalnya itu. Jangan coba-coba surat yang lain daripada pabelit teu apal. Ya. Ya. Ada sholat sunat di belakang pokok tidak tidak? Ada. Nanti belum sampai ke sana. Hayang buru-buru si gana mah lapar. Bagian konsumsi. Nanti insya Allah Bu, nanti semuanya akan terbahas. Semuanya akan terbahas. Ini kan baru berihram, baru mikot. Ya, baru mikot. Makanya konsentrasi. Ya, tongkama mana. Akhirnya mah diberi manasikan 2 kali, di sini mah selalu 2 kali. 2 kali ge masih keder komo anu tepisan mah. Ya, mending tepisan Pak Haji lah. Jadi lamun memori teh mah geus masih kosong. Ya mah tambah bingung anu minggu kamari ge pertemuan pertama duka teu apal hiji-hiji acan. Ngan sugan we ayeuna mah kan mendekati keberangkatan, paling tidak ada gambaran lah.
Ya gambaran. Itu sholat sunat ihram 2 rakaat. Usolli sunatal ihrami rakaataini, sudah singkat kuliah kulu. Kuliah kulu itu adalah surat yang istimewa. Kalau bisa mah katanya pada ulama udah afdol, utama kalau sholat sunat kuliah kulu. Ibu misalnya bapak ada yang suka dawam sholat duha, ada nggak? Adalah, mungkin nggak jujur karena malu. Malu. Cina bising disebutnya ria. Padahal ente kebluk. Ya. Bising ria pak, saya mah sok duha ge. Misalnya, sholat duha kan ada yang mengatakan kalau 2 rakaat suratnya wasyamsi dengan wadduha. Rakaat pertama wasyamsi wadduha wal qamari. Terus kemudian yang kedua surat wadduha wal laili. Kan begitu. Kalau duhanya 2 rakaat. Tapi kalau duhanya lebih dari 2 rakaat, yang utama itu kuliah kulhu. Bahkan ada ulama yang menyatakan tetap sekalipun 2 rakaat lebih utama kuliah. Nah, lebih enak kan ke rumah hafalna eta. Lebih utama lagi kuliah kulhu. Setelah sholat beres baru siap-siap berdiri semua jamaah, dikondisikan oleh mutawib. Ayo kita lafalkan niat, tapi ketegen dina, lintaskan di dalam hati. Cek mutawib, ayo kita bersama-sama labbaik Allahumma umrotan. Ketegen dina hati, lintaskan di dalam saya niat ihram umroh karena Allah. Cukup pakai bahasa masing, tidak harus pakai bahasa Arab. Ibu diucapkan di lisan tapi tidak dilintaskan di hati, tidak sah. Tetap harus terlintas di hati. Saya niat ihram umroh karena Allah. Ketika ibu sudah lintaskan itu, ketika ibu sudah niat, berarti mulai berlaku larangan ihram. Mulai berlaku larangan jangan berkata kotor, jangan berkata keji, jangan mencaci, jangan memaki, jangan memakai pakaian selain ihram. Lagi laki-laki ya, jangan memakai minyak wangi, jangan mencabut bulu, tong pengangguran, jangan membunuh binatang, jangan mencabut rumputan. Pokoknya larangan-larangan ihram. Makanya kalau kita nanti tidak tahu, sudah jangan kita lakukan seapik-apikna. Kalaupun memang kita mulutnya rewel, begitu geus niat mah tutup sudah, kunci. Kalau perlu pakai lakban. Nah, lakban supaya entong ngomong aja besing batal ihramnya. Sudah berlaku tuh larangan ihram sebelum kita nanti sampai tahallul, sampai melaksanakan rukun umroh yang keempat. Kalau terakhir mah tertib ya, itu baru setelah kita dikunci mulutnya, yang dianjurkan hanya perbanyak membaca baru setelah niat mah gitu kita banyak membaca sambil duduk, sambil berbaring, sambil jongkok, pokoknya mah samemeh tawaf mah perbanyak talbiyah. Labbaik Allahumma labbaik. Laki-laki keraskan suaranya, lantangkan suaranya. Perempuan cukup lirih, terdengar diri sendiri. Sudah enak ya Bu. Kalau perempuan katanya sunnahnya lirih, cukup terdengar diri. Enak Pak Haji, Nabi mah hebat. Lagi mah kita mah nggak hafal, suruh pelan lagi kan enak gitu ya. Itu baru. Nah setelah itu ibu beres, langsung kita tawaf. Langsung ketika kita ihram beres, langsung menuju Ka'bah, menuju Masjidil Haram. Kan tadi beres nih ya, langsung menuju Masjidil Haram, masuk Masjidil. Biasa kita doa masuk masjid, dahulukan kaki kanan daripada kaki
kiri. Langsung kita enggak tahiyatul masjid, enggak. Langsung tawaf menunaikan rukun umroh yang dua. Yang pertama berihram niat, yang kedua Nah, tawaf ini dimulai dari Hajar sampai ke Hajar Aswad 1 putaran. Dan ingat, Ka'bah harus ada di sebelah pundak kiri kita, lurus. Tapi bukan berarti kok diluruskan, kok cuma nih hese. Yakin orang sudah lurus. Yakin sudah lurus. Lurus pundak kita itu harus seluruh putaran. Tadi ketika saya nyatakan, ibu ketika bertawaf jadi menghadap Ka'bah, batal putaran itu. Atau membelakangi Ka'bah, batal putaran itu. Bagaimana caranya ketika itu batal langkah kita? Afdolnya, utamanya kita mulai lagi dari Hajar. Jadi kalau ketiga putaran tadi, misalnya 3 putaran tadi menghadap atau membelakangi Ka'bah, berarti diganti putaran ketiga, yang kedua tetap sah. Ngerti gak? Tapi kalau memang misalnya kita enggak bisa, jauh, harus mulai dari Hajar, tinggal diganti saja itu langkah yang tadi. Oh, ternyata saya membelakangi Ka'bah itu 3 langkah, maka kita mundur lagi 3 langkah, mengganti tadi. Ngerti? Tidak harus dari Hajar Aswad. Itu ya Bu ya, perhatikan. Pokoknya mah ibu mah lamun ibaratnya doanya tidak hafal, konsentrasi posisi saja. Sebab tawaf sekalipun diam saja ngadoa tuh bisa. Hoream urang marek balem ya. Iya 7 putaran ge sah. Yang penting posisinya bener. Begitu saja. Entong gara-gara nginget-nginget doa akhirnya mah badan kita ndak terkontrol, ya kan? Sing penting mah kontrol putaran. Poho ya. Kalau dengan pembimbing, dengan jamaah bisa saja kita tidak lupa. Sudah berapa? 7. Ini terakhir. Cuk dusejen. Kakara genep. Ribut. 7 genep. Wah, genep dah saya menghitung. Tapi lamun lagi sendiri atau berdua dengan istri suami. Sudah berapa sih Pak? Duka. Tahu ke seorang 5 tak opatnya. Tuh, kalau kita ragu-ragu putaran, sudah 2 atau 3 ambil 2. Kalau sudah 3 atau 4 ambil 3. Jadi ambil yang kecil. Ya betul. Tawaf nanti tawaf selesai 7 putaran. Tawaf nanti doanya. Nah, kemudian ibu setelah tawaf apa rukun yang ketiga? Sa'i. Jalan kecil Sofa dan Marwah. Berangkat dari Sofa, berakhir di Marwah. Kan 7 balikan. Sofa Marwah dihitung 1, Marwah Sofa dihitung 2. Berarti dari Sofa ke Marwah. Nah, berakhir di Marwah. Nanti ketika kita sa'i antara Sofa dan Marwah, ada wilayah, ada tempat di mana di atas kita itu ada lampu neon hijau. Lampu neon itu namanya daerah Batnul Wadi. Di sana bagi laki-laki sunnah romal. Romal itu lari kecil, begini ya, lari kecil sepanjang neon hijau. Ketika neon hijaunya selesai, apa? Ya sudah jalan biasa. Itu bagi laki. Nanti doanya Rabbighfir warham wa takarram wa tazawwaz amma ta'lam innaka ta'lam. Lah malapal. Ini geus Robbana atina fid dunya. Maka malaikatnya nyatet lagi geus lah eta mah Robbana wae lah. Nah, timimiti nepi ka Rabbighfir warham wa takarram wa tazawwaz amma ta'lam innaka ta'lam ma la alam innaka antal azul akram. Beres. Nanti putaran dari Marwah ke Sofa ya ada lagi lampu hijau, begitu lagi. Ya Bu. Nah, tapi Bu ketika sa'i itu boleh nggak punya wudhu. Ya, misalnya ibu selesai tawaf bobos, kentut nggak tertahan, nggak perlu ambil air wudhu, ketinggalan. Sudah sa'i itu boleh tidak punya
tidak berwudu boleh. Artinya sekalipun berhadas boleh. Itu misalnya ya, atau tempel dengan istri, itunya misalnya batal, sudah nggak apa-apa, nggak perlu kita ambil air wudu jauh. Boleh sa'i itu, kecuali tawaf itu at-tawafu kas-shalat. Tawaf itu seperti sholat. Artinya apa? Harus suci dari hadas kecil dan hadas besar. Kalau bersentuhan itu maka nanti beda madhab, karena kita nggak mungkin bisa menghindari persentuhan kulit ketika tawaf ya. Kalau bisa ya dihindari kalau bisa. Itu ya. Nah, nanti setelah sa'i Safa Marwah, lanjutkan sa'i inna Safa wal Marwata min sya'irah, berakhir di sana. Rukun berapa berarti sa'i Safa Marwah? Rukun ketiga. Rukun keempat apa? Tahallul, menggunting. Di mana tempatnya? Di Marwah. Cukup 3 helai rambut dulu di sana mah, sebagai apa? Syarat sah saja. 3 helai. Nanti digundul mah di kamar atau di tukang cukur. Cukup mengesahkan, bisa sendiri, bisa minta bantuan teman kita ya. Teman kita misalnya laki-laki, sebelum ngagunting doa heula, dibaca nggak apa-apa doanya, tibang te ayah bari dibaca dulu begini, baru gunting. Kalau perlu, kalau bisa nanti digundul saja. Karena apa? Katanya setiap rambut satu cahaya. Berarti kan rambut kita nggak terhitung banyaknya. Berarti kayak di poe kiamat kita bercahaya luar biasa. Satu rambut kan satu kebaikan ya. Jadi jangan eman-eman, gundul rata, gundul. Tapi kalau digundulnya di Marwah kan berenang bala ya. Cukup sekedar syarat saja. Kalau perempuan mah makruh digundul. Pak Haji, saya mah pengen seperti suami saya, ganjarannya juga banyak, digundul nggak boleh, malah makruh kalau perempuan. Saya belum pernah lihat perempuan gundul. Ada pernah di TV ya, film naon dulu. Jadi cukup kalau perempuan gunting rata, misalnya 2 cm dari sini ke sana ke sini terus. Jadi nggak cukup begini. Maksudnya bukan nggak cukup, artinya lebih baik dari sini terus gunting sini 2 cm. Jadi semua belakang rambut buat perempuan ya Bu ya. Itu berarti rukun ke-4. Rukun ke-5 tertib, artinya berurutan. Nomor 1 baru nomor 2, nomor 2 baru nomor 3, nomor 3 baru nomor 4, 5. Bereslah kita selesai umroh. Tapi tadi pertanyaan Bu Haji ya, ada sholat setelah tawaf ya. Ini terakhir, ada sholat setelah namanya sholat sunat tawaf. Usolli sunatat tawafi rok'ataini lillahi. Saya niat sholat sunat tawaf 2. Di mana? Pertama, aturannya pertama di belakang makom Ibrahim. Jadi di sana pasti semua yang selesai tawaf berburu ke sana. Berburu ke sana di belakang makom. Tapi kan lihat situasi, kadang-kadang kosong, kadang-kadang penuh. Ketika kita di sana nggak bisa, boleh di mana saja, boleh. Di sana mah penuh padat, boleh ada sebelah utara, sebelah selatan, sebelah timur, menghadap kemana saja, kita pasti menghadap Ka'bah dari arah mana saja, ya kan? Boleh. Wah Haji, saya mah capek pisan, mau sholat sunat tawaf engkewe saya mah nanti sholat sunat tawafnya di kamar. Sudah datang ke kamar, boleh sholat sunat tawafnya di kamar. Di kamar juga hoream Pak Haji, engkewe saya mah sholat sunat tawafnya di imah di Indonesia, boleh. Gusti Allah mah terewel ya. Tapi piraku males teuing eta jamaah tawafna di Mekah, sholat sunat tawafna di imah. Tapi kan boleh ya kan, ngan sigana mah moal aya kajadian, cuman kan hukum boleh, tidak salah.
Pak Haji keur naon salat sunat tawaf euy bareto poho gitu ya. Itu salat sunat boleh saja. Memang di sana urutannya begitu Bu, tawaf selesai salat minum air jam-jam. Kalau bisa minum air jam-jam di belakang makam Ibrahim, minum air. Makanya kalau nggak ada, kan ada tas kecil, teng-tengan, sediakanlah anu gelas selitik teh. Sediakan dulu sebelum kita tawaf, nyediakan air, sehingga ketika kita selesai tawaf di belakang makam Ibrahim, teu kudu neangan deui cai ayo ongko caina mah mustajab ongko hebat ongko keur air jam-jam dibawa tawaf ongko kan ya. Dulu saya ketika haji Bu, setiap tawaf selalu membawa air saya mah dulu. Mau tawaf sunat, mau tawaf bawa air. Kuberkana. Sehingga saya waktu pulang haji bawa 13 begini. Di Rakban. Orang-orang mah pada takut sebab takut kena operasi, nggak boleh. Tapi saya malah haulah. Akhirnya saya selamat membawa 13 botol begini dan alhamdulillah semua botol saya bawa tawaf. Makanya Ibu kali-kali ya bawa ini tawaf selama pura kali-kali dibawa imah cai mahal kerma cai jam-jam dibawa muter-muter ongko pokoknya mah nginum cai imah tambah liar weh dah muter-muter wae gitu ya misalnya ya wah gitu ya Bu. Jadi boleh di mana saja, suratnya kuliahkul. Setelah itu berdoa menghadap Ka'bah, nanti ada doa masing-masing ya kan. Lamun dipimpinku mutawif mah kan bisa saja doa kita tidak terwakili ya kan umum bisa saja kan pugu urang mah hayang anu kan malah apal pembimbing aku ditanya hiji Bu doanya apa aja murun sabaraha kali. Makanya ada doa bersama-sama, ada doa masing. Nah baru doa masing-masing makan orang apal kebutuhan orang teh naon gitu ya Bu. Barulah kita nanti sana. Beres ya Bu ya. Ada pertanyaan? Sudah cukup insya Allah. Kena loba pertanyaan lila deui tambah puyeng deui sudahnya Bu. Sekarang kita tinggal praktek ya. Praktek ini Bu cukuplah 2 kali 3 kali putaran. Untuk ngobong-ngobong tawaf 7 putaran, sa'i 7 kali 7 balikan capek ya. Iya bakar hayam guys nungguhan nyati ismanten gitu ya Bu. Dah tahalul untuk yang perempuan kan katanya tadi batasnya telinga ya. Nah itu teh hanya syarat aja sedikit tapi mengelingkari belakang atau memang harus ya begini. Kalau sekedar sah ya, kalau untuk sah 3 lembar pun cukup sah mah. Tapi kan lebih utama, kalau lebih utama kan berarti posisinya lebih bagus, ada nilai plus berarti pahala. Yaitu gunting rata dari sisi kiri sampai sisi kanan 2 cm atau 1 cm kadi KB berarti. Jadi kalau hanya sekedar untuk mengesahkan 3 helai pun sah sempurna. Tapi kalau untuk kan kita kalau bisa mah yang lebih utama kan, lebih utama ya kan, ada utama. Kalau nurutkan sah 3 helai pun syaratnya 3 helai. Bahkan Pak Haji saya malah mual digunting arek dibakar mawa korek rambutnya kieu cus boleh sah kan. meureun aneh eta mah tahalul urang mana tidak digunting dibakar. Nah gitu Banten siga nama ieu mah ya atawa dicabut ya dibedol brol nggak apa-apa, sing penting menghilangkan posisinya menghilangkan. Sudah beres? Hah? Ada lagi yang tanya? Cukup? Dah kalau cukup ya cukup sudah ya, sudah cukup. Insya Allah kita tinggal sekarang berarti memakai pakaian ihram dulu. Bagi laki-laki sekalian dibagi, nanti kita bertawaf. Sudah ketika tawaf kita bacanya subhanallah walhamdulillah begitu aja ya. Ya nanti baca buku mah bisa digalungkan dibaca kalau memungkinkan. Kalau tidak sudahlah, kata saya mah lebih baik pakai bahasa masing-masing dengan doa masing, toh itu pun sama karena status doa itu bukan sah dan tidaknya tawaf. Yang penting posisi badan kita selama putaran tawaf. Kalau sa'i mah terjadi masalah, tidak harus kieu tawaf yang sulit.
Ya kalau ketabrak ya tetap harus diganti Bu, sekalipun ketabrak orang jadi yang hareup ka Ka'bah harus diganti tetap. Jadi disengaja katabrak, kasenggol, kapotong ku batur tetap harus diganti. Cuman tadilah tidak perlu dari hajar, tinggal tadi orang salah 3 langkah mundur 3 langkah gitu ya Bu ya. Udah kalau begitu pertemuan kita tutup. Mudah-mudahan hanya beberapa hari lagi, mudah-mudahan Ibu sadayana sing sehat walafiat ya Bu, sing berkah. Mudah-mudahan selama di sana bisa menunaikan rangkaian ibadah umroh baik sunnah maupun rukunnya, dan mudah-mudahan kita akan berkunjung ke tempat-tempat suci, ke tempat-tempat mulia, akan mendatangi tempat-tempat mustajab. Banyaklah berdoa di sana, banyaklah beribadah di sana. Jadikan tawaf ini seolah-olah kita tawaf yang terakhir, umroh yang terakhir. Sebab sekalipun kita banyak uangnya kan tidak ada yang tahu usia kita. Sehingga ketika kita menganggap umroh ini mungkin umroh terakhir, sehingga kita kan semaksimal mungkin, ya semaksimal, karena merasa inilah terakhir. Jadi manfaatkan sebaik-baiknya. Insya Allah entong takut ketika ada masalah bisa tanyakan ke mutawif, pembimbing. Ya, jadi jangan sampai ada keraguan. Sudah doakan keluarga, anak kita, tetangga kita, doakan, salamkan kepada Rasulullah. Nggak perlu disebutkan satu-satu, kecuali mungkin orang-orang istimewa dari menyebutkan satu-satu mamual. Biar sudahlah, ya Rasulullah, salam dari anak-anak saya, salam dari keluarga saya, salam dari tetangga saya. Doakan sekalipun orang itu tidak minta doa, ya kan? Doakan sekalipun itu tidak meminta doa, insya Allah mustajab. Mudah-mudahan umroh orang mabruroh, amin ya robbal alamin. Demikian kurang lebihnya mohon maaf. Mangga kita tutup dulu doa ya, nanti setelah itu kita praktek ya. Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina wa habibina wa syafina wa karimina wa dzurina wa maulana Muhammad wa barik wa sallim amin ya rabbal alamin. Alhamdulillahi rabbil alamin hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim adhimi sultanik. Allahumma taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alayya innaka antat tawwabur rahim. Allahumma la tada' lana fi majlisina hadza dhanban illa ghafarta wala hamman illa farajta wala maridon illa syafaita wala aiban illa satarta wala jahilan illa alimta wala faqron illa agnaita wala duwan illa khadalata wala usron illa yasarta wala hajatan min hawajid dunya wal akhirah illa qadida. Allahumma taqabbal minna umratana, Allahumma taqabbal minna umratana, Allahumma taqabbal minna umratana, innaka ala kulli syai'in qadir wa bil ijabati jadir. Allahumma jalna hajjana hajjan mabruron wa sa'yan mashkuron wa dhanban maghfuron wa tizaratan lan tabura. Ya alima ma fi sudur ahrijna minadz zulumati lan nur. Rabbi habli minas solihin, Rabbi habli minas solihin. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin sholatan tunjina biha min jamil ahwali wal afat wa taqdilana biha jami al hajat wa tutahhiruna biha min jami sayyiat wa tarfauna biha indaka ala darajat wa tuballighuna biha asal ghayat min jamil khairati bil hayati wa badal mamat. Allahumma adina ila baitikal haram wa ila madinati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma adina ila baitikal haram wa ila madinati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma adina ila baitikal haram wa ila madinati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.